ceria, perkenalkan aku Novelia Sagita Rizky dengan NIM 25111744130 dari Universitas Negeri Surabaya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai struktur morfologi tumbuhan. Morfologi itu apa? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk, struktur fisik, atau penampilan luar dari suatu organisme. Contohnya morfologi tumbuhan yang kita pelajari hari ini. Aku paham. Yuk simak materinya baik-baik. Tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Tumbuhan juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok tumbuhan dikotil dan kelompok tumbuhan monokotil. Untuk tumbuhan dikotil, ciri-cirinya biji berkeping dua, batangnya berkambium, tulang daun menyirip dan menjari, akar tunggang, bagian bunga biasanya kelipatan 4-5. Untuk tumbuhan monokotil, ciri-cirinya biji berkeping satu, batangnya tidak berkambium, tulang daun sejajar dan melengkung, akar serabut, bagian bunga biasanya kelipatan 3. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian rahasia dari tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah, berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan, serta sebagai tempat cadangan makanan. Yang pertama adalah leher akar, berfungsi menjadi penghubung antara akar dan batang. Yang kedua ada batang akar, berfungsi menopang akar, menyalurkan air dan zat hara ke seluruh bagian tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Batang akar terletak antara pangkal akar dan ujung akar. Kemudian ada cabang akar, yang berfungsi memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian ada rambut akar, berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah, serta mencari celah antar partikel tanah. Yang terakhir ada ujung akar, membantu pertumbuhan akar memanjang serta melindungi akar saat menembus tanah. Nah, akar juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akar serabut yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar serabut yaitu sekumpulan akar tipis berukuran relatif sama, tumbuh dari pangkal batang dan tidak memiliki akar utama. Contohnya tumbuhan padi. Kemudian ada akar tunggang yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil, yaitu akar utama yang tumbuh dari pangkal batang, tumbuh lurus ke bawah dan memiliki ukuran lebih besar serta lebih panjang dibandingkan cabang-cabang akar di sekitarnya. Contohnya tumbuhan mangga. Bagian tumbuhan yang kedua ada batang. Batang berfungsi menjadi tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, pengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta penopang tumbuh-tumbuhan dan menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang pertama ada nodus, yaitu tempat melekatnya daun, cabang maupun tunas, serta tempat terjadinya pertumbuhan organ tumbuhan baru. Yang kedua ada tunas, berperan sebagai calon batang, daun, bunga, atau cabang baru yang akan tumbuh, serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, ada internodus batang, yaitu penghubung antar nodus, membantu memperpanjang batang, serta menopang daun agar memperoleh cahaya matahari secara optimal. Batang terbagi menjadi beberapa jenis. Ada batang berkambium, cirinya kambiumnya keluar, kulitnya semakin berwarna coklat, contohnya pohon mangga. Kemudian ada batang tidak berkambium, cirinya kambiumnya ke dalam, batangnya membesar. Yang ketiga ada batang basah, ciri-cirinya lunak dan berair, contohnya sawi. Dan yang terakhir ada batang rumput, batang yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga, contohnya jagung. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Kenapa ya semua daun berwarna hijau? Itu karena daun mengandung klorofil. Betul, daun mengandung zat yang dinamakan klorofil. Klorofil sendiri murni berwarna hijau. Klorofil berfungsi melakukan fotosintesis dengan menerima cahaya matahari. Ketika cahaya matahari diserap, cahaya tersebut akan menyebarkan warna hijau pada daun akibat proses fotosintesis yang terjadi di klorofil. Nah, daun terbagi menjadi dua jenis. Jenis daun lengkap yang memiliki helaian, pelepah, serta tangkai, dan jenis daun tidak lengkap yang hanya memiliki helaian serta tangkai. Morfologi daun yang pertama ada helaian, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, tempat pertukaran gas,
Daun menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, serta membantu menjaga suhu tumbuhan dan memperlancar pengangkutan air. Disinilah klorofil itu berada. Yang kedua ada tangkai daun. Berfungsi menghubungkan daun dengan batang, menopang helaian daun, serta mengarahkan posisi daun. Yang ketiga ada tulang daun, berfungsi mengangkut air dan zat hara, menyalurkan hasil fotosintesis, serta memperkuat dan menopang helai daun. Jenis pertulangan daun terbagi menjadi 4. Yang pertama ada daun menyirip, memiliki susunan tulang yang menyerupai sirip ikan, dengan satu ibu tulang utama di tengah yang membentang dari pangkal hingga ujung daun, contohnya daun mangga dan daun nangka. Kemudian ada daun melengkung, susunan tulangnya membentuk garis-garis melengkung, di mana setiap ujung tulang atau uratnya terlihat menyatu atau bertemu, contohnya daun sirih dan eceng gondok. Yang ketiga ada daun sejajar, memiliki susunan tulang daun berbentuk garis-garis lurus atau sejajar dari pangkal hingga ke ujung helai daun, contohnya ada padi dan jagung. Yang terakhir ada daun menjari, memiliki susunan tulang berbentuk menyerupai jari-jari tangan manusia, contohnya pepaya dan singkong. Fungsi daun yaitu sebagai tempat cadangan makanan dan air, sebagai alat pernapasan, sebagai tempat terjadinya fotosintesis, dan sebagai alat penguapan. Bagian tumbuhan yang keempat ada bunga. Bunga adalah organ yang paling penting bagi tumbuhan karena berperan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Bunga memiliki alat reproduksi. Yang pertama ada kepala putik. Lalu tangkai putik yaitu bagian yang menghubungkan antara kepala putik dengan bakal buah. Ovarium atau bakal buah mengandung sel telur tempat proses terjadinya pembuahan dari reproduksi bunga. Ovulum atau bakal biji yaitu tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Keempat bagian ini adalah putik, yaitu bagian betina dari bunga. Selanjutnya ada dasar bunga atau wadah membantu menopang kepala bunga, tangkai bunga menyediakan air dan nutrisi bagi bunga, sepal atau kelopak melindungi kuncup bunga saat sedang berkembang, petal atau mahkota menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu, tangkai sari proses reproduksi, kepala sari menyimpan serbuk sari. Keduanya ini adalah benang sari, bagian jantan dari bunga. Dalam proses penyerbukannya nanti, serbuk sari akan menempel pada putik yang dibentuk oleh serangga, angin, atau air. Jenis bunga berdasarkan kelengkapannya terbagi menjadi 2, yaitu jenis bunga lengkap karena memiliki perhiasan bunga, yaitu ada kelopak bunga dan mahkota bunga, dan dia memiliki gamet betina serta jantan dalam satu bunga. Yang kedua ada bunga tidak lengkap, contohnya bunga telanjang karena tidak memiliki perhiasan bunga, serta ada bunga betina dan jantan. Bunga betina tidak memiliki gamet jantan dan bunga jantan tidak memiliki gamet betina. Bagian tumbuhan yang kelima ada buah. Buah terbagi menjadi 2, yaitu buah sejati dan bukan buah sejati. Buah sejati pada buah-buahan perkembangannya dari bakal buah, dikonsumsi sebagai buah-buahan. Contoh, kelapa, jeruk, dan mangga. Untuk yang bukan buah-buahan seperti sayuran atau bumbu, perkembangannya dari bakal buah, tetapi dianggap bukan buah-buahan. Contohnya tomat, kacang mente, dan padi. Selanjutnya ada bukan buah sejati. Pada buah-buahan, perkembangannya bukan dari bakal buah, tetapi dikonsumsi sebagai buah-buahan. Contoh apel, cempedak, dan jambu monyet. Untuk yang bukan buah-buahan, perkembangannya dari bakal buah dan dianggap memang bukan buah-buahan. Contohnya buah nangka muda atau bongkol bunga matahari. Fungsi dari buah sebagai tempat cadangan makanan dan sebagai pelindung biji. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak dan berfungsi sebagai alat reproduksi utama. Di dalamnya terdapat embrio atau calon tumbuhan baru, cadangan makanan untuk pertumbuhan awal, serta lapisan pelindung. Yang pertama, ada pusar biji. Dan tali pusar merupakan bagian dari biji yang berbentuk seperti tangkai, menghubungkan antar biji dengan tangkai. Apabila biji sudah matang, tali pusar akan lepas dari biji dan ketika jatuh ke tanah akan membentuk biji baru. Kemudian ada kulit biji dan inti biji. Nah, ini untuk inti biji dikotil. Dia memiliki poros embrio, yaitu calon individu baru yang tumbuh dari biji, radikula atau akar lembaga, calon akar yang berasal dari biji, kotiledon atau daun lembaga melakukan proses fotosintesis dan menghisap makanan dari putik lembaga. Kemudian ini adalah biji yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Bye!